Pagi ini, motor sudah berjalan menyusuri lingkar Brin. Lalu lintas belum terlalu padat, cukup ramai untuk terasa hidup, tapi masih nyaman untuk dinikmati. Saya menjaga kecepatan, tidak ngebut, tidak juga terlalu pelan. Cukup untuk mengikuti arus tanpa harus saling mendahului. Di jalan seperti ini, saya terbiasa membiarkan pikiran ikut mengalir. Tidak fokus pada tujuan akhir, cukup pada apa yang ada di depan mata. Beberapa kendaraan melintas, ada yang terburu-buru, ada juga yang santai. Setiap orang punya alasan sendiri kenapa mereka berada di jalan pagi ini. Mereka punya arah sendiri dan mereka punya waktu sendiri. Saya melaju keluar dari area Brin. Tanpa berhenti, perjalanan sudah dimulai, bahkan sebelum saya benar-benar menyadarinya. Kadang yang kita butuhkan bukan persiapan panjang, tapi keberanian untuk mulai bergerak. Sisanya akan mengikuti seiring roda terus berputar. Memasuki area pasar Prungpung, kecepatan motor saya turunkan, bukan karena ramai berlebihan, tapi karena ruang jalan yang terbatas dan aktivitas yang cukup padat. Kendaraan keluar masuk dari sisi jalan. Motor dan angkutan saling menyesuaikan. Semua bergerak pelan. Sudah paham ritmenya masing-masing. Saya tetap di jalur menjaga arah dan jarak. Di pasar seperti ini, yang penting bukan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih sabar. Beberapa lapak terlihat di pinggir jalan, aktivitas jual beli berjalan normal. Keluar dari pasar Prungpung, jalan mulai terbuka, motor kembali melaju stabil, angin terasa lebih lepas. Arah menuju Ciseeng sudah mulai terasa berbeda. Arus kendaraan datang dari berbagai sisi, namun tetap mengalir. Perempatan Ciseeng tidak menggunakan lampu lalu lintas. Semua bergantung pada perhatian dan etika jalan. Pengendara saling membaca gerak. Siapa duluan, siapa memberi jalan. Saya mengurangi kecepatan, memastikan jalur aman, lalu melintas mengikuti celah yang ada. Setelah perempatan terlewati, perjalanan kembali terasa lancar. Jalan terbentang di depan, dan rute berikutnya sudah menunggu. Setelah melewati perempatan Ciseeng, saya masuk ke arah Cibung Bulang. Arus kendaraan di sini terasa lebih lenggang. Jalan cukup terbuka. Motor bisa melaju dengan ritme yang nyaman. Kecepatan dijaga stabil, tidak perlu sering mengerem. Cukup mengikuti jalur dan membaca kondisi di depan. Mendekati jembatan, saya mulai menurunkan kecepatan. Dari kejauhan sudah terasa perubahan arus. Kendaraan mulai bertambah. Tanda area pasar tidak jauh lagi. Di atas jembatan, laju kendaraan mulai merapat. Motor bergerak bergantian. Ruang tidak lagi selonggar sebelumnya. Turun dari jembatan, kepadatan semakin terasa. Arah menuju pasar Ciampea mulai dipenuhi kendaraan umum. Beberapa angkot terlihat berhenti sebentar. Ada juga yang memutar balik untuk mengambil penumpang. Saya menjaga jarak, mengantisipasi pergerakan yang tidak selalu terduga. Masuk area pasar Ciampea, kecepatan kembali turun. Arus kendaraan padat, namun masih bisa bergerak. Saya tetap di jalur, menyesuaikan ritme dan melanjutkan perjalanan melewati area pasar dengan sebaik mungkin dan setenang mungkin. Ya, begitulah pasar dengan sejuta ceritanya. Keluar dari pasar Ciampea, saya masuk ke jalan raya Cibung Bulang. Hari ini hari Minggu, dan itu langsung terasa di jalan. Arus kendaraan padat merayap, banyak motor dan mobil berplat B, tanda orang-orang datang dari arah Tangerang dan Jakarta, mencari jeda, mencari udara yang sedikit lebih longgar dari rutinitas kota.
Saya menyesuaikan kecepatan, tidak banyak ruang untuk melaju. Motor bergerak pelan, mengikuti irama kendaraan di depan. Di sisi jalan, angkot biru terlihat seperti biasa. Berhenti menunggu penumpang, lalu jalan lagi saat ada kesempatan. Suasana di sepanjang jalan cukup ramai, tapi bukan terburu-buru. Semua orang sepertinya punya tujuan yang sama, pergi sebentar dari penatnya kota. Saya tetap fokus, menjaga jarak, dan membaca gerak kendaraan di sekitar. Meski padat, perjalanan tetap berjalan sedikit demi sedikit, jarak terus ditempuh. Tak lama kemudian, dari Jalan Raya Cibunggulang, saya bersiap mengambil jalur kiri. Arus kendaraan di jalan utama masih padat, terutama kendaraan dari arah kota yang memanfaatkan hari Minggu untuk bepergian. Saya menyalakan lampu sen kiri, menunggu celah yang aman, lalu perlahan masuk ke jalur mengarah Desa Pamijahan. Tak lama kemudian, gapura Desa Pamijahan mulai terlihat di depan. Saya mengurangi kecepatan, memastikan jalur aman dan benar, lalu melintas di bawah gapura tersebut. Motor melaju dengan kecepatan rendah. Beberapa kendaraan lokal terlihat, namun tidak sepadat jalan utama tadi. Rumah-rumah warga mulai berjejer di sisi jalan. Warung kecil dan aktivitas desa menjadi pemandangan baru setelah keramaian raya. Saya tetap fokus, menyesuaikan laju dengan kondisi jalan. Jalan membelah batuan di kiri dan kanan. Dinding batu terlihat dekat, membuat jalur terasa lebih fokus dan menuntut perhatian. Saya menurunkan kecepatan, bukan karena ramai, melainkan karena jalur seperti ini lebih aman dilalui dengan ritme pelan. Tak lama kemudian, saya melintas di atas sebuah jembatan. Motor tetap berjalan lurus tanpa berhenti. Tak lama kemudian, gapura Desa Ciasmara terlihat di depan. Saya mengurangi kecepatan, memastikan kita berada di jalur yang benar. Kita antar lah, kamu di mana posisinya? Ya. Ini saja. Lihat buktikan, lihat bukti di sebelah kanan. Nah ini dia pesawat helikopter. Ah, baru dipanen. Wah, ini tanaman apa ya? Masya Allah. Magic. Bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Masya Allah. Oh, naik ke atas sih. Dari jauh sih kelihatannya curang banget ya. Tapi pas naiknya jadi enteng banget. Masya Allah. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang indah, yang ini itu butuh perjuangan yang ada resiko, ada hal yang harus kita tempuh dengan beberapa hal yang harus kita pertaruhkan. Oh, jalanannya kayak gini. Ini benar-benar rumah tuh di atas bawah ya. Kayak jalan fondasi itu habis berapa ya? Harus tebal fondasi di rumah-rumah begini tuh. Lawan banget. Usahakan
motor kalian itu dalam performa terbaik. Kalau saya ini sedikit salah sih, ban depannya sedikit botak dan rem belakang sedikit habis. Masya Allah. Nah, lihat itu, betah banget nih main di sini. Oh, nanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kayak di mapnya ya. Sedikit ekstrim ya tanjakannya, tapi untungnya jalannya sih udah bagus ya, 80% cukup. Masya Allah, lihat itu, Masya Allah. Tadinya nggak bisa berhenti mengucapkan syukur nih kalau kayak gini. Tadinya udah nggak jauh-jauh lagi. Oh, hujan biar bisa nambahnya drone. Masya Allah, langsung surga guys. Lihat tuh, kurang keren apa ini? Masya Allah. Berhenti dulu sejenak di sini lah kayaknya. Cuma tanjakannya lumayan ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Kencang-kencang ya. Batu alam ini yang bikin tuh kayak estetik banget sih ya sawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Black Panther, kamu bisa Black Panther. Masya Allah, indah sekali tanjakannya, luar biasa. Pengen terbangin drone, tapi keadaannya kayak gini, motornya tanjaknya. Sawah bertingkat dan pepohonan mengisi pandangan sejauh mata melihat. Rasa lelah karena jalan rusak sedikit terimbangi oleh suasana sekitar. Udara terasa lebih segar dan suara kendaraan kota sudah jauh tertinggal. Motor terus berjalan pelan, tidak ada alasan untuk tergesa. Di jalur seperti ini, kesabaran lebih penting daripada kecepatan. Semakin masuk, jalur semakin menantang, namun alam justru semakin terbuka. Hijau yang tenang menjadi pengiring perjalanan. Sampailah kita di Terasering Cisadane. Nah, sebagian dipanen, sebagian tidak. Kita turun Buyati dulu aja ya. Ini warungnya. Tidak enggak ya? Sayang sawahnya baru banget dipanen. Sawah-sawahnya baru dipanen, sebagian masih ada yang hijau.
Ini kalau hijau semua sih Ubud Bali banget sih vibes-nya. Sekarang udah ada tempat makannya di atas. Lihat dari atas. Hai, kenapa? Sesampainya di warung Bu Yati, kami akhirnya berhenti. Motor diparkir, perjalanan panjang itu selesai. Saya duduk bersama istri dan anak. Di depan kami, pisang bakar keju tersaji, mengisi perut yang sudah menahan lapar hampir kurang lebih 3 jam di perjalanan. Teras ringkih salada terbentang di depan, tapi tidak semuanya hijau. Sebagian sawah sudah dipanen, sedikit berbeda dari bayangan awal, dan sempat menimbulkan rasa kecewa. Namun itu tidak lama, karena yang terpenting bukan pemandangan yang sempurna, melainkan perjalanan itu sendiri. Jarak yang ditempuh bersama, waktu yang dihabiskan tanpa tergesa, dan kebersamaan yang membuat segalanya terasa cukup. Dan itulah cerita dari perjalanan kami ke teras ring Cisalada, warung Bu Yati.